Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas untuk membuat video kali ini yang akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini tepat pada waktunya. Saya Bunga Mutiarani, mahasiswi dari Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau yang lebih kita kenal sebagai Universitas Undaris Ungaran Semarang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Imam Anas Hadi pada mata kuliah fikih dan usul fikih. Selain itu, maka ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kepada semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Anas Hadi selaku pengampu pada mata kuliah fikih dan usul fikih yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari tugas yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan tugas ini. Mari kita mulai dari apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam serta penerapan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam kegiatan sehari-hari. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujah atau argumentasi dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Al-Quran memiliki 114 surat dan memiliki 6.236 ayat. Terdapat perbedaan tergantung cara menghitungnya. Terhadap dalil hukum, ada sebutan lain di kalangan ulama usul seperti istilah masyadir al-hakam, masadir al-syariah, masadir al-tashri' atau yang diartikan sumber hukum. Istilah-istilah ini jelas mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan asal sesuatu. Sehingga sumber hukum mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan dapat menerapkan hukum syarak. Pengertian Al-Quran sebagaimana telah disinggung sebelum ini tentang sumber dalil dalam hukum Islam, maka Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Secara bahasa atau etimologi merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna ta'ala. Keduanya berarti membaca dan bermakna jamak atau mengumpulkan dan mengoleksi. Secara syariat atau terminologi adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad SAW diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ditinjau dari sudut tempatnya, Al-Quran diturunkan di dua tempat. Yang pertama adalah di Mekah atau yang disebut dengan ayat Makkiyah. Pada umumnya berisikan soal-soal kepercayaan atau ketuhanan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ayat-ayat pendek dan ditujukan kepada seluruh umat. Banyaknya sekitar 2/3 seluruh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah di Madinah atau yang disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat-ayat panjang berisikan peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia mengenai larangan, suruhan, anjuran, hukum-hukum dan syariat-syariat, akhlak, hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, perdagangan, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan sebagainya. Alasan Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Yang pertama adalah kehujahan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Fat dikatakan bahwa selain dari bahasanya, isi Al-Quran sekaligus menjadi hujah atas kebenarannya. Misalnya, perihal akan menangnya kaum muslimin memasuki Mekah dengan aman. Juga tentang akan menangnya pasukan Romawi atas Parsi atau Ar-Rum dan lain sebagainya.
Selain itu, isi Al-Quran menunjukkan tentang kejadian sejarah terdahulu yang sesuai dengan fakta atau kisah tentang sebagian iptek, misalnya penyerbukan oleh lebah, perkawinkan bunga-bunga oleh bantuan angin, dan sebagainya, yang pada akhirnya terbukti kebenarannya. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Karenanya memang sudah menjadi kelayakan bahwa keharusan untuk menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan dan hukum manusia. Lihat juga pembuktian kesahihan Al-Quran pada materi proses keimanan. Yang kedua adalah al-muhtamat al-mutasyabihat. Ayat muhtamat adalah ayat-ayat yang dimaksudnya dapat diketahui secara nyata dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai arti terselubung atau tersembunyi yang dapat ditafsirkan karena mengandung beberapa pengertian. Keberadaan dan sifat Allah, terdapatnya surga dan neraka, kejadian hari kiamat, diutusnya para rasul dan nabi, para malaikat dan tugas-tugasnya, kesemuanya dijelaskan melalui ayat-ayat muhtamat. Termasuk dalam ayat-ayat muhtamat adalah haramnya riba dan zina dalam segala bentuknya, wajibnya hukum potong tangan bagi pencuri dengan syarat tertentu, wajibnya terikat dengan hukum-hukum Allah dan sebagainya. Yang ketiga adalah nas dalam Al-Quran. Makna nasah menurut syara adalah penghapusan suatu hukum dan diganti dengan penetapan hukum baru. Nas tidak terjadi kecuali menyangkut masalah perintah dan larangan. Contoh yang masyhur tentang nasah adalah perubahan arah kiblat sholat seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145, atau penggantian puasa Asyura dengan Ramadan dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185 dan lain-lain. Yang keempat adalah tafsir Al-Quran. Tafsir adalah menerangkan maksud pada lafaz. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dijelaskan dengan lafaz lainnya, la syakka fihi, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Tafsir Al-Quran merupakan penjelasan makna kata demi kata dalam susunan kalimatnya serta makna susunan kalimat sebagaimana adanya. Terkadang suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, tafsir ayat bil ayat, atau oleh hadis Rasulullah SAW tentang suatu ayat, atau tafsir bis sunnah, atau penjelasan para sahabat ahli ilmu terhadap suatu ayat. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan utama dari segala sumber-sumber hukum yang ada. Hal ini dilandasi oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 5. Al-Quran sebagai penuntun manusia dalam merumuskan semua hukum agar tercipta kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dengan penuh rahmat kepada kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan sebagai ilmu pengetahuan. Pokok dalam ajaran isi Al-Quran diantaranya ada akidah, kisah umat terdahulu, ibadah dan muamalah, akhlak, isyarah, dan hukum. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran: memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa dimanapun berada dan segala zaman atau periode waktu. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga mendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. Memberikan gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Menyamarkan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan. Menentukan perbedaan manusia di mata Allah adalah takwa dan imannya.
melepaskan kehinaan dalam jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Karena Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam dan Al-Quran mempunyai kedudukan atau porsi yang sangat tinggi atau mulia. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran antara lain adalah hukum akidah atau keimanan, hukum syariah atau ibadah, hukum akhlak atau hukum budi pekerti. Hukum syariah ada dua, yaitu hukum tentang ibadah dan hukum tentang muamalah. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari menurut Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis, baik ketika sedang sibuk ataupun santai. Yang kedua adalah berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, baik dalam mempelajari sendiri atau bertanya kepada ahli di bidangnya. Yang keempat adalah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima adalah kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian tugas ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari penjelasan di atas. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.